terus menjadi yang pertama yang merambah ke Spotify gitu. Itu kan walaupun istilahnya kualitas podcast-nya mungkin nggak bagus-bagus banget, tapi kita yang pertama, udah itu. Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi di Gamey Podcast. Nah, jadi di podcast kali ini, aku Aurel, aku mau mengundang nih salah satu kakak tingkat atau kating yang ada di Telkom University, khususnya di jurusan Ilmu Komunikasi nih. Nah, aku ngundang kating di sini. Cuttingnya itu adalah orang yang pernah melakukan urfil atau urban village. Seperti kita ketahui, kalau misalnya kita baru aja menyelesaikan Geminar, dan kemarin hari Sabtu tuh baru aja puncak acara dari urban village-nya sendiri. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini bintang tamunya kali ini siapa sih? Nah, pada topik kali ini nih, di Gamey Podcast ini, kita bakal ngomongin tentang campaign. Kan kemarin Gemilang Sinang Barang sebelum melakukan webinar, sudah pernah melakukan campaign ya, namanya Gamey Like. Bagi teman-teman yang tahu dan udah ikut berpartisipasi maksudnya, kalian udah tahu pasti kan kayak apa itu tujuan Gamey Like itu apa, dan bentuk kampanyenya seperti apa. Kita melakukan kampanyenya sendiri melalui campaign online di Instagram gitu. Karena kita emang terhalang ya, kalau misalnya pandemi kayak gini nggak bisa melakukan aktivitas secara offline. Jadi sebagai gantinya kita melakukan kampanyenya tuh campaign online. Tapi tetap rame, tetap seru, partisipannya juga banyak banget. Nah, langsung aja kita mau panggil ini gestarnya, yaitu ada Bang Alif Wahyu Hidayat. Itu dulu cutting yang pernah ikut Urfil di tahun berapa tuh? Pokoknya lupa, nanti kita ngobrol lagi ya sama dia. Oke, boleh Bang Alif dibuka kameranya. Halo. Halo Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, oke, lagi apa ya? Aktivitasnya lagi sibuk apa nih sekarang? Ya sibuk kuliah aja lah, kuliah online. Eh, Gimana perasaannya, kan sekarang kan kuliah online kan kayak ribet gitu ya. Mungkin ada kesan sendiri ya selama online tuh, aktivitasnya jadi terhambat kah atau gimana? Secara kuliah apa sehari-hari? Sehari-hari boleh, apalagi terutama pas kuliah lah. Mungkin ya sepi kebanyakan orang ya. Ya jadi kesepian aja. Nggak bisa Jadi kesepian. maksudnya nggak bisa nongkrong bareng teman-teman, terus teman-teman Heeh. pada nggak di Bandung gitu kan, jadi misah-misah di kampung halaman gitu. Jadi ya asiknya berkurang lah kuliahnya gitu. Bang Alif sendiri emang lagi di mana sekarang? Lagi di Bandung kebetulan. Oh, lagi di Bandung. Ya. Oke. Kalau kayak gitu, kan tahu ya, hari ini kita mau ngomongin apa. Ya, jadi kita mau Tahu. ngomongin tentang campaign. Kayak tadi aku Hmm. udah bridging sedikit mengenai campaign yang kemarin kita lakukan di Gemilang. Dan ini sebelum ngomongin campaign nih, lupa. Tadi kan aku udah mengasih tahu nih, guysnya siapa, namanya Bang Alif dan segala macam. Boleh sih perkenalan singkat dulu sebentar. Ya, mungkin perkenalan diri dulu. Saya Alifa Mm-mm. Hidayat dari kelas Sora Kuningan. Di Sora Kuningan sebagai bagian kecil dari anggota Sora Kuningan gitu. Di divisi Oke. Prodok Oke, berarti dulu Urfil 2000 berapa, Bang? 2019. Oh, 2019. Ya, Ya, ini kan kita baru 2020 ya. Ya, beda setahun. iya. Nah, kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang campaign nih. Seberapa penting sih dan seberapa pengaruh campaign dalam kesuksesan acara. Nah, untuk pertama kalinya aku menghadirkan Bang Alif, perwakilan Sora Kuningan. Nah, dulu boleh diceritain dulu sebentar di Sora Kuningan dulu jadi apa, divisi apa, dan bagian apa? Ya, mungkin lebih detailnya, aku di Sora Kuningan sebagai uh, kepala divisi publikasi dan dokumentasi Mm-mm. atau Pubdoc gitu. Gitu sih.
mungkin perannya dulu mungkin kan dulu kalau di Suara Kuningan itu sebelum Media Fest dan sesudah Media Fest pembagian divisinya. Sebelum Media Fest aku di divisi karakter. Mm-mm, Tugasnya itu bikin maskot, bikin logo mm-mm. gitu. Dan di Pubdoc dulu ngurusin sosial media, desain di sosmednya gitu. Oh, jadi lebih ke desain mengatur konten-konten yang ada di Sora Kuningan ya? Iya, mungkin sekaligus dulu yang nentuin warna, base warnanya juga kita gitu. Betul. Oke, terus kalau kemarin kan Urfilnya itu offline ya. Kalau sekarang baru Hmm. pertama kali online. Kesan Urfil kemarin gimana sih Bang? Seru atau yang Ya, tidak gimana? terlupakan deh, jelasin. Yang tidak terlupakan itu yang mungkin yang tadinya anak-anak kelas yang kayak cuek-cuekan, dengan ada Urfil jadi nyatu sih. Karena kan kita istilahnya memiliki tanggung jawab yang sama walaupun perannya masing-masing gitu. Jadi gimana dengan peran masing-masing itu kita bisa berkontribusi demi demi kelas, demi campaign yang bakal kita meriahkan, ramaikan gitu. Jadi ya Oke. kesannya sekaligus juga upgrade diri sendiri juga gitu. Itu sih paling Karena penting. karena banyak banget ya pelajaran dan juga pengalaman yang didapat dari Urban Village. Iya, dan orang-orang yang lain misal kayak dosen atau cutting yang mungkin memiliki channel ya, bakal ngeliat kita juga kalau Urfil kita bisa apa, ya itu ditunjukinya di Urfil gitu. Jadi si Urfil ini bisa jadi portofolio kalian gitu ke depan. Nah, iya karena ini sebagai bentuk pengimplementasian teori-teori atau materi yang udah diberikan gitu ya sama Iya. dosen. Nah, tadi kan aku udah sempat menyinggung dikit tentang campaign Gemilang maksudnya. Gemilang ini campaignnya eh ke Gemilite. Gemilite sendiri kan ada penyuluhan tentang protokol CHSE karena kan emang tema webinar kita itu penyuluhan tentang protokol CHSE yang ada di Kampung Budaya Sindang Barang. Nah, eh kalau misalnya campaign dari Sora Kuningan itu kemarin apa sih, Bang? Kebetulan kemarin namanya Wah Bete. Apa Wah, tuh WBT? wah lupa juga ya, benar. Pokoknya, wahai, Karena udah wah, lama ya. oh, wahai senimanku, terbanglah Mm-mm. senimanku, gitu-gitulah. Intinya kita mendukung untuk seniman kriya di Kuningan supaya mereka bisa go internasional gitu. Dan mereka mulai melirik online juga sebagai media buat berjualan mereka. Jadi nggak sekedar mereka jualan di rumah, terus jadi orang-orang lokal saja yang menjadi pasar mereka gitu sih. Oh, terus kenapa milih campaign Wah BT? Apakah emang fokusnya sebagai apa ya? Ditujukan sebagai apresiasi terhadap seniman yang ada di Kuningan atau memang gimana? Ya itu udah pasti ya sebagai apresiasi dan Hmm. kayak mereka kasihan juga karena eh, apa sebelum kita melakukan campaign itu mereka cuma terpatok jualan di lokal Kuningan aja gitu. Jadi kurang diserap. Padahal kriya-krianya bagus. Contohnya kayak ada seniman yang bikin kuda nih, replika kuda Mm-mm. dari besi. Terus ada yang bikin replika kayak burung hantu dan hewan-hewan lain tuh dari besi. Jadi sebenarnya itu bisa dijual mahal gitu. Kalau kalau dipasarkan dengan cara yang tepat gitu. Jadi sayang aja kalau karya-karyanya seniman kriya di Kuningan itu tidak terekspos ke dunia luar gitu. Dan mereka pun sebenarnya udah terekspos kayak udah go internasional tapi belum banyak. Mm-mm. Cuma mungkin dari 10 orang cuma satu yang karyanya bisa dinikmati dikirim ke luar negeri gitu loh. Gitu. Ini tuh lebih difokuskan ke seni kriya berarti. Iya, si Solar Kuningan ini lebih ke seni krianya, lebih tepatnya kriya kayu. Tapi khususnya kriya kayu ya, tapi secara umum Mm-mm. seni kriya yang kita angkat gitu di Kuningan. Oh gitu. Terus ada ini nggak, apa namanya, target audiensnya sendiri? Maksudnya, WHBT ini ditujukan untuk seluruh seniman yang ada di Kuningan, atau ada kayak plottingannya nih, mahasiswa kah, atau untuk pekerja emang yang benar-benar seniman gitu, atau gimana?
mungkin tepatnya kalau misal campaign-nya kan di Mhm, sosmed ya, jadi, iya. pastinya anak muda sih, karena mereka juga istilahnya yang ngerti teknologi, jadi Mhm. dengan adanya teknologi itu jadi mereka kayak jadi bikin keren si seni Kria, jadi kalau kita beli Kria tuh kita keren gitu, seakan-akan gitu campaign-nya. Nah kan otomatis, istilahnya biar bikin tren di anak muda gitu loh, biar kesannya nggak, Oke. tua-tua banget, tua-tua doang yang pakai seni Kria itu, gitu. Karena emang seni kriya ternyata bisa dinikmati oleh kaum-kaum muda gitu ya tujuannya. Iya, tujuannya seperti itu. Dulu yang ikut campaign itu berapa sih Bang jumlahnya? Mungkin ya 1.000 nyampe ya, karena per orang Oh, dikasih target 50 mm-mm. orang kalau nggak salah dulu. Oh, oh banyak banget berarti. Nah, Iya, eh, menarik nih, karena kan emang jumlah partisipan yang ikut campaign-nya banyak banget. hmm, Nah, caranya nih, selain menarik, kan tadi bilangnya 50 orang ditargetin kan setiap orangnya di kelas. iya, iya, Nah, caranya bisa tembus sampai 50 gimana sih? Kan maksudnya kalau kita nyuruh orang ya, kadang orang tuh, ah males, apa sih benefitnya buat kita, apa manfaatnya, tujuannya apa. Kadang tuh orang-orang suka kayak gitu, kayak disuruh, ya misalnya dicari 5 pun kadang susah gitu ya. Ini apalagi 50 dan tembus sampai 1.000-an ya. ya berarti 2.000 sih, karena anak kelas 40 Mm. orangan. Nah, kurang Dan lebih segitu iya, antara 1.000 sampai 2.000. Nah, itu gimana caranya? Maksudnya menariknya. Kan kalau ditargetin doang kadang ya gitulah suka males dan segala macam. Biar nembus sampai segitu tuh gimana sih tipsnya? mungkin pertama, dari segi segi kemudahan ya. Jadi Mm-mm. kita bikin sesimpel mungkin orang untuk berkontribusi. Jadi, jangan ribet-ribet gitu kita nyuruhnya gitu. Jadi cukup kan mungkin sedikit banyaknya sama ya sama Gemini, Iya. yang apa, fotonya di HP gitu, terus difotoin sama orang lah gitu. Terus ada slide keduanya, nah slide keduanya yang isinya tentang campaign-nya kan. Ya Mm-mm. kayak gitu, jadi sekedar apa, kita kirimin slide duanya, terus kita kirimin slide pertamanya, terus difotoin, dan mereka upload, terus kita udah ada template caption-nya, istilahnya mereka tinggal upload aja gitu. Pertama segi kemudahan lah gitu. Kedua ya segi kalau yang kita tawarkan itu keren apa enggak menurut menurut orang-orang gitu. Jadi ya emang harus keren dulu gitu. Jadi mereka nggak terkesan nyampah di feeds-nya mereka gitu loh. Gitu. Jadi mereka kayak oh ini keren nih, oke lah gue upload gitu loh maksudnya. Jadi mereka nggak ada berat hati untuk berkontribusi demi campaign kita gitu sih. Oh gitu. Tapi tujuannya sendiri dan apa namanya biar tembus 50 itu gimana mengemas kampanyenya agar menarik gitu ya. Jadi orang Iya, yang kita targetin buat ikutan campaign Wah BT ini gak terkesan memaksa dan juga apa iya, ya berat hati gitu ya buat iya, nguploadnya. dan mudah juga gitu. Mhm. Tapi ada kendala nggak? Maksudnya dari 50 itu emang benar-benar selancar itu, terus tembus sampai 2.000 partisipan yang ikut campaign, Ya pasti kendala ada kendala. pasti ada ya karena tiap orang beda-beda. Nggak tiap orang bisa rajin buat nyari ini. Ada yang tembus sampai 100, satu orang 100 nih bisa Mhm. karena dia emang temannya banyak. Terus ada juga orang yang nggak, maksudnya susah harus dikejar-kejar dulu buat nyampe 50 itu gitu. Kayak gitu sih karena ya dulu untungnya dulu offline jadi bisa apa nyuruhnya itu ini dong bantuin dong campaign gua gitu loh. Tapi Mmm, kalau ya mungkin kendalanya ya karena orang malas ngajaknya aja sebetulnya. Jadi ada bagian-bagian anak kelas yang ya tahu lah ya kalau misalkan dalam satu kelompok pasti nggak semua kontribusinya sama gitu. Ya kayak iya gitu sih, iya, pasti pasti ada ada pasti. yang lebih banyak dan lebih sedikit gitu ya? Iya. Mhm. Berarti lebih banyak partisipannya itu ikut dari mana? Dari, internal Telkom atau orang ilmu komunikasi atau Ya mungkin udah pernah dilihat belum? dari semua relasi yang dipunyai sama anak-anak kelas sih. Mungkin keluarganya Mmm. ikutan, mungkin teman SMP-nya, SMA-nya ikutan kayak gitu. Mungkin ya udah pasti ya anak Telkomnya gitu sih. Jadi nyebar, nggak Telkom doang gitu. Umum lah, umum juga ikutan.
Oh, berarti macam-macam ya dari mana, nggak cuma Iya, anak Telkom doang. Berarti emang benar-benar menyebar ke luas. iya. Nah, tadi itu udah 200 partisipan yang ikut kampanyenya. Nah, 2000, itu kan 2000. menarik banget ya. Pasti ada berapa kelas sih dulu yang ikut Apanya? Urfil? Dulu 7. 7. Ya, Nah, pasti kan dari 7 itu kan pada ikut campaign, maksudnya pada bikin campaign gitu oh kan. iya, iya. Nah, itu jumlah partisipannya kan pasti beda-beda setiap kelas. Apakah jumlah partisipan yang banyak itu menjadi tolak ukur kesuksesan acara Abang gitu yang pas di Urfil buat Suara Kuningan? Karena kan emang gimana ya, ada dua kriteria gitu Bang, kualitas sama kuantitas. Nah, kalau misalnya dari Abang sendiri, kelas Abang maksudnya Suara Kuningan, itu Hmm. lebih memprioritaskan kualitas atau segi kuantitas kampanyenya? Eh, kalau dari aku sih, dari kelas aku ya, mungkin harus seimbang ya. Mm-mm. Jadi eh, nggak bisa saling mengalahkan satu sama lain gitu loh. Karena percuma kalau kita udah bikin yang berkualitas banget, udah bikin yang bagus banget, tapi yang ikutan dikit kan juga percuma. Sebegitupun sebaliknya, kalau misalkan kualitasnya jelek, tapi Iya, banyakan, tapi kan jadi kayak gimana banget. Oh ini gini doang, iya. rame gitu loh. Jadi minimal kalau yang ikutan banyak nggak malu-maluin banget lah gitu. Gitu aja sih. Jadi harus seimbang gitu. Nggak ada yang Oh. diprioritaskan guys gitu. Tapi dari 2.000 partisipan itu membantu untuk lancarnya acara-acara selanjutnya berjalan gitu atau kan pasti ada planning kan. Wah, campaign ini tuh gunanya buat apa sih? Terus habis itu ditujukan untuk siapa dan membantu acara kita yang mana gitu. Itu ada pengaruhnya nggak? Oh mungkin ini, ya mungkin jadi mereka kan mereka juga suruh ngetek ini ya, di captionnya ngetek Suara Kuningan dan mereka juga sedikit banyaknya Iya. nggak penasaran sama akun Suara Kuningan. Jadi mereka visit profilnya naik, terus Heeh. like-nya naik gitu kan. Itu kan secara nggak langsung juga berpengaruh sama engagement akunnya kan, gitu. Iya. Gitu sih. Oh gitu. Ya berarti keren banget kan dari 7 kelas itu berarti Suara Kuningan yang paling banyak partisipannya. Oh kalau itu nggak tahu. Oh. Saya Nggak setahu pernah ya Suara aja. dicatat-catat dulu gitu, kayak ngintip sedikit kelas mana sih yang paling banyak, terus diintip lagi. Mungkin ini ya, kebetulan kalau dari akunnya Heeh. kan ada anak kelas yang data, tapi kalau akunya nggak ini sih. Emang dulu aku benar-benar fokus pada diri sendiri gitu, fokus pada kuningannya aja. Jadi ya udah mereka orang yang bikin apa, pokoknya aku fokus ningkatin kualitas suara aja gitu loh. Tentunya Bagus dengan banget. referensi-referensi yang kita tahu gitu maksudnya. Jadi ya ya misalnya ya mungkin ada anak kelas yang ada bagian kayak yang research-nya mungkin mereka ngedata dari kelas lain berapa-berapa tapi nggak sampai ke aku sih. Nggak sama kita Oh. juga nggak dibahas di forum gitu mungkin ya. Sekedar mungkin di tongkrongan-tongkrongan doang iseng gitu loh. Kayak gitu Oh berarti ngecek-ceknya. ya itu emang karena emang udah fokus terhadap tujuannya dan nggak, maksudnya Iya, nggak usah mikir-mikirin yang lain lah, partisipan berapa, takut kalah atau menang, terus lomba-lombaan banyak-banyakan. Jadinya kan fokus satu tujuan, makanya sampai tembus 2.000 partisipan yang ikut campaign itu kan. iya Mhm. Tapi bakal keren pusing. banget sih. Apa? Ya maksudnya bakal pusing juga kalau kita fokus ke orang lain sih. Iya, tapi kan biasanya di Urfil gitu ya, dulu-dulu sempat adalah dengar-dengar kayak kampanye lomba-lombaan atau apa gitu. Ya itu ini sih ya jujur emang aku rasain tapi pas awal-awal Heeh. doang, awal-awal doang. Pas sudah ya 3 minggu, 2 minggu, sebulan lah, sebulan awal lah masih kayak gitu. Iya. Tapi lama kelamaan, wah ini kalau kayak gini terus, pusing terus nggak bakal produktif produktif juga kan. Ya udahlah, bodo amat sama orang lain. Yang penting fokus sama timeline masing-masing gitu kuncinya, biar nggak pusing. Oh, ini penerapan hal yang seperti itu buat anak-anak Suara Kuningan, bukan Abang doang. Apa gimana? Jadi gini, mungkin ke diserahin dulu ya. Dulu tuh Iya. saya uh, launching logo itu terakhir. Nah, Oh, oke. kelas lain itu, kelas lain Udah itu, pada muncul. iya udah muncul. Dan seperti yang sudah dibayangkan, pasti anak-anak kelas nuntut. Eh,
logo kita kapan launching, logo kita kapan launching. Terus dan orang lain pun dari kelas lain pun ini kan mereka udah launching, udah kayak bikin feeds lah ya banyak gitu. Mm-mm. Kelas yang Terus mana tuh yang udah bikin fits? iya masa sebut merek sih gitu. Jadi kelas lain lah ada. Terus kayak Heeh. ngecengin gitu, Kuningan kapan upload gitu gitulah. Nah pas di akhir ya udah kita fokus dulu bikin konsepnya buat setahun, fits buat setahun, template-nya kayak gimana, modelnya kayak gimana gitu. Jadi ya emang istilahnya telat-telat dikit lah gitu. Tapi sesuai timeline gitu. Ya udah pas Mm-mm. pas kita launching ya seperti yang maksudnya kan gini, logikanya kalau terakhir kan berarti tahu kelas lain kayak gimana, referensinya ke seperti Ya, apa. Dan ya, kita udah yang banyak ya terakhir dan kita yang contohnya. terakhir bisa bisa nggak bisa lebih beda dari orang lain gitu. Mm-mm. Dan kita cari bedanya. Ya udah kita eh, kalau dulu tuh mereka sekedar sekedar ngupload gitu di story, kita minimal sedikit beda lah, bikin ada gerak-geraknya. Jadi kan Suara Kuning kan burung Hmm, ya, jadi sayapnya ya. ngepak-ngepak gitu doang, tapi sedikit lebih beda lah daripada yang lain. Jadi lebih diingat gitu sih. Kan kuncinya branding ya itu kan bisa biar ada beda dan diingat gitu sih. Iya itu penting sih makanya kenapa eh biar kita tuh tertuju ya beda dari kelas lain kan itu juga menjadi penilaian penting gitu kan Iya, jadi show up, jadi pop up di antara kelas-kelas lain ya gitu. gitu. Wah, asik banget nih Suara Kuningan. Nah, selain itu bahas lagi nih ke campaign. Dulu denger-dengar Suara Kuningan jadi best campaign bukan sih? Ya alhamdulillah. Ini Terus campaign best online ya, campaign online. oh best campaign online. Oh, dulu Iya. campaignnya ada dua ya, online sama offline. Heeh. Yang offline Hmm. kalau nggak salah Kahirupan Bogor sih. Oh, Kahirupan, kehidupan. Kahirupan ya, Kahirupan Bogor. Oh, dinilainya berarti dari aspek apa? Partisipan. Kalau menurut aku gini, Mm-mm. mungkin ya, eh, mungkin kalau nggak salah ya, tapi itu nggak tahu ya, aku ngira-ngira aja. Yang aku Iya. rasain itu mungkin kayak dari awalnya yang dinilai. Jadi dari pertama kita upload, Mm-mm. kan bulan April tuh sampai November gitu. Jadi si campaign Wah Beda itu mungkin berkontribusi banyak, tapi itu bukan satu-satunya faktor gitu loh. Jadi emang kita dinilai dari Prevent 1, 2, 3 itu online-nya seperti apa gitu. Dan kita Hmm. berusaha untuk konsisten. Kan pasti ada lah dinamika-dinamika di tengah-tengah jalan, Mm-mm. pengen ganti warna lah, pengen Iya. ya pengen aneh-aneh lah gitu. Iya, labil Terus ya, lagi ya di tengah jalan pengen iya, direvisi lagi. iya pengen pengen kayak itu, pengen kayak ini gitu. Terus ya Hmm. aku yakinin aja ke orang-orang kalau misalkan enggak kita harus konsisten gitu biar biar diingat gitu. Dan kita konsisten dengan menjadi yang pertama, selalu menjadi yang pertama gitu. Mungkin selalu menjadi pertama mungkin contohnya menjadi pertama itu eh, itulah yang tadi logo gerak-gerak gitu. Kan yang lainnya Heeh. statis, kita gerak-gerak. Terus menjadi Pe- menjadi yang pertama yang merambah ke Spotify gitu. Itu kan Oh, walaupun walaupun istilahnya kualitas podcastnya mungkin nggak bagus-bagus banget, tapi kita yang pertama, udah itu. Maksudnya ya udahlah yang penting mulai dulu gitu. Mulai dulu, terus kita heeh. upload, terus kita share di sosial media, di story kan. Wih keren nih Heeh. udah masuk Spotify. Yang lain belum. Jadi kan itu jadi bahan orang buat nginget sih, nginget kita. Jadi uh, istilahnya ya selalu menjadi yang pertama sih, kuncinya itu kalau soal dulu. Nah, dan kita lakukan itu konsisten selama selama setahun gitu. Ya begitulah hasilnya gitu. Alhamdulillah dapat penghargaan itu sih. Tentunya Iya. berkat teman-teman lah, berkat teman-teman Suara Kuning yang lain gitu. Berarti tujuan pertamanya emang fokus di apa namanya kelas masing-masing, terus nggak perlu ngelihat-ngelihat kelas lain lah, kelas lain progresnya kayak gimana. Kita Betul. harus to the point gitu kan. Harus ingat tujuan kita apa, terus habis itu kita mau kemana gini kan. Makanya Sora Kuningan itu selalu kayak gitu dan ingin menjadi pembeda biar jadi apa? Juara pertama. Ya biar Apa ya tadi katanya? mungkin Biar jadi yang apa utama. ya mungkin kayak gitulah. Tapi ya Heeh. istilahnya baik lagi ya ke
Tapi ini kalau tujuan pribadi aku ya ngejalanin Suara Kuning ini sebagai bahan portofolio gitu. Hmm. Jadi istilahnya ya mungkin sisi jahatnya aku ya sebagai kadif itu, aku pengen orang ngelakuin apa yang aku pengen gitu. Jadi istilahnya Sora ini dibawa sesuai 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 tujuanku doang, tapi itu istilahnya kalau misalkan kalau misalkan dilihat dari situ egois mungkin, tapi Mm-mm. apa banyak juga plusnya buat Suara Kuningan sendiri itu juga gitu. Jadi kita sama-sama ngebentuk Suara Kuningan ini buat portofolio bersama gitu. Oke, Gitu. Jadi jadi aku juga terutama ke divisi bubroknya ya. Jadi ya. kadang aku selalu ngomongin itu gitu. Jadi mereka semangat untuk nyari ide baru, nyari ngembangin baru, walaupun kita sotoy aja, walaupun nggak bisa bikin podcast, nggak bisa rekaman, kita sotoy aja. Kita asal-asal rekaman gitu. Mungkin kalau kalian denger episode pertama yang podcastnya Kuningan, Heeh. ini nggak ada bagusnya sama sekali gitu. Mungkin bikin Hmm. kuping rusak juga gitu. Nah, Tapi ini podcast pertama juga nih, Bang. oh Gamey iya, podcast pertama. wah mantap. Lanjut, ada lagi yang mau diceritain? Ya gitu sih. Oke. Nah, tapi kita mau ngomongin tentang kampanye Gemilang Sinambarang nih. Hmm, Nah, kalau misalnya Bang Alif sendiri nih sebagai base campaign dari Suara Kuningan, Bang Alif kemarin sempat berpartisipasi nggak di campaign Gemilike? sempat. Ah, sempat, keren banget. Udah, apa ya? Udah tahu nggak sih tujuan campaign kita? Belum tahu tuh. Oh, belum tahu. Jujur belum tahu. Berarti berarti nggak dibaca bener-bener campaignnya apa? Baca, iya nggak baca, jujur. Sorry nih, Waduh, siapa nih yang sorry. nyuruh buat Bang Alif waktu itu dibaca dulu aturan. Nah, Oh iya, jadi siap. Game Like itu ada kepanjangannya nih, mau tahu nggak? Oh, Nah, Game Like itu adalah gerakan mengikuti lingkungan kebersihan, kesehatan, dan juga keamanan. Nah, kalau sekarang itu kan emang lagi pandemi ya, jadi kita fokusnya ke arah protokol CHSE. Nah, kebetulan di Gemilang Sindang Barang juga itu ada penginapan, jadi ada tempat-tempat penginapan. Nah, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, itu tuh mengeluarkan protokol CHSE. Makanya kita mengangkat itu aja deh yang jadi kampanyenya. Terus kalau misal dibandingkan partisipannya dengan Suara Kuningan jelas jauh. Karena gimana? karena Game Like sendiri cuma 495 kalau nggak salah partisipannya. Tapi itu udah alhamdulillah banget ya, udah bersyukur banyak. Mantap, Apalagi kan mantap. kondisinya lagi kayak gini, pandemi. Iya itu udah banyak banget sih yang ikut rame gitu. Termasuk Bang Alif juga ikut ke situ. Nah, boleh minta pendapat dong tentang campaign Gemila gimana? Maksudnya boleh deh, karena Bang Alif ini apa ya, Kadif Pupdok dan segala macam, boleh dilihat dari segi desain. Kan ada tuh poster yang Gemila gitu, Hmm. atau tentang tujuan dan progres kita di campaign itu. Ya mungkin itu kayak nambah awareness ya, buat terutama mungkin buat yang ikutan dan follower-follower yang kalian ajak gitu. Mm-mm. Jadi ya sama kayak Kuningan sih. Jadi maksudnya masuk ke ranah media, media sosial media. Jadinya si campaign dari maksudnya kayak yang penginapan-penginapan tadi minimal Mm-mm. apa orang tahu kalau misalkan di Sinambarang itu ada penginapan dan kita bisa ke sana karena mereka udah nerapin protokol kesehatan dan segala macam gitu sih. Dan Tapi tapi gimana? menariknya dari campaign kita apa menurut Bang Alif? Menariknya mungkin ya ya lebih mudah sih. Oh Kan sama berarti kan UABT juga. iya, kan ikutan beberapa nih. Aku ikutan Ya. adalah yang lain juga dan Mm-mm. yang lain tuh nggak semudah nggak semudah Gemilang gitu loh. Oh, maksudnya ini ikutan campaign dari Kelas lain. angkatan kita. Iya Oke. gitu. Jadi menurut Bang Alif campaign kita lebih mudah gitu ya. Iya, jadi ya maksudnya ya baik lagi tadi
buat ikutan Mm-mm. juga, buat ikutan nggak berat rasanya gitu loh. Gitu. Karena aku ya orangnya simple gitu loh, pengennya yang simpel-simpel aja lah gitu. Gitu sih. Iya, emang pengennya tuh kita memudahkan biar orang juga kayak tadi kan Bang Alif udah pernah cerita. Kalau WHBT juga memudahkan karena slide pertama itu yang minta difotoin ya, Nah, sama kan di sini ada tulisannya apalah gitu. Terus slide 2 ada lagi. Nah, kalau slide 2 Bang Alif kayak apa tadi itu? Eh apa namanya? ijazah. Sertifikat. Iya, Oh, ijazah. Kalau kita kan lebih ke video yang menampilkan tentang protokol CHSE dan segala macam gitu. Nah, emang tujuannya lebih simpel biar gampang diupload dan juga orang-orang biar bisa ngebaca gitu ya. Kalau misalnya ribet-ribet kan takutnya fokusnya kemana, ke lain, dan tujuannya jadi misfokus gitu kan. Nah, sebenarnya lebih kayak gitu sama sama kayak Suara Kuningan juga gitu. Nah, eh kan kalau misalnya ikut campaign nih partisipannya takutnya ada yang misunderstanding tentang tujuan dan juga ini campaignnya sebenarnya ngapain sih? Apa manfaatnya bagi saya gitu. Terus tujuannya emang mau ngapain, dibawa kemana. Nah, cara mengetahui pemahaman audiens mengenai campaign kita tuh sebenarnya gimana sih Bang? Biar audiens tuh pada tahu, oh campaignnya tuh ini, mengenai ini, gitu-gitu. mungkin bisa dicek di ini ya, di komen. Hmm, Paling-paling gampang sih di komen. Jadi apa eh, dari produk yang atau dari campaign yang kita berikan ke mereka. Jadi ngeceknya di komen. Jadi responnya seperti apa? Apakah mereka contoh kan tadi mengajak untuk apa? Kalau di Sinambaran tuh ada yang bisa buat nginep loh, ada yang bisa buat ya. vacation loh, ada itu sudah menerapkan protokol kesehatan loh. Jadi apakah jadi pengen ke situ gitu atau ada yang nge-save Nge-save. ya nge-save postingannya mungkin dari referensi kalau ada waktu kita bisa ke situ gitu mungkin bisa dilihat dari situnya kalau kalau nggak ada respon ya berarti mungkin belum efektif gitu Oke, kalau berarti misalkan iya kalau kalau heeh, banyak yang ini gitu kalau misal save lah atau like komen lah gitu bisa diukur dari situ mungkin kalau menurut aku ya tuh mhm. Tapi kan itu emang kalau kayak gitu berarti engagement, audiens ke kita tentang campaign iya kita, iya terus habis itu heeh, gimana kita menyampaikan campaign kita. Kalau misalnya benar-benar spesifik yang mengenai, campaign kita kan udah punya tujuan sendiri ya. Nah, benar-benar, audiens yang mengikuti, apa namanya, campaign itu biar tahu, "Oh ternyata tujuannya kayak gini, arahnya ke sini." Itu gimana? Jadi pemahaman tentang campaign-nya secara keseluruhan. Jadi paham kayak misalnya, oh Sindang Barang lagi ngadain campaign tentang kesehatan, jadi bukan interaksi audiens di sosial media itu cara taunya gimana sih Bang? oh mungkin ya mau nggak mau kalian harus konsisten sih Hmm, gitu jadi nggak sekali sekali orang dua kali orang mulai lirik mungkin tiga kali hmm. orang mulai baca empat kali mungkin mereka baru paham gitu nah seperti itu paham kalian arahnya mau kemana gitu sih Apakah intensitas kayak misalnya kalau yang ikut WHBT kan ada 2.000 orang, pasti kan campaign online online tuh kayak rame banget kan di Instagram. Oh si hmm. ini ngepost ini, nge apa si ini ngepost itu gitu kan. Jadinya kayak rame banget. Terus apa ya? Jadinya kalau misalnya rame banget tuh orang-orang bosen atau lebih kayak apa sih nih? Jadi penasaran. Ya mungkin itu plus minus ya kalau rame banget Hmm, jadi mm-mm, makanya kita ada timelinenya jadi kita waktu itu cuma sebulan lah sebulan kita per per orang jadi kan tadi aku ngomong 50 kan jadi mm-mm. dalam sebulan itu satu orang harus dapat 50 minimal jadi dalam sebulan itu walaupun rame mau apa kita mikirnya ya udah ini kita istilahnya kayak bombardir lah bombardir Ya. sosmed gitu buat biar rame ikutan orang gitu jadi ya secara langsung juga edukasi ke followernya juga kalau kita ada campaign ini gitu sih jadi Hmm, dalam jangka waktu sebulan terus oke. pas sudahannya ya udah nggak ada si wabet itu lagi gitu Oh, jadi emang ada waktu-waktu tertentu ya untuk nge-keep dan iya proses campaign itu. Nah, iya kalau gitu
seberapa penting sih campaign buat kesuksesan acara kita menurut Bang Alif? Penting banget atau Ya penting emang sih. emang campaign itu mendasari kayak jalan menuju kesuksesan acara yang kita buat atau nggak perlu campaign juga nggak apa-apa sebenarnya? Enggak sih, mungkin mungkin menurut aku ya, kalau di sosial media itu campaign itu sebenarnya dimulai ketika kalian mulai upload feed pertama sih. Jadi kalian Mm-mm. mau kemana nih, mau kemana nih. Dan mungkin campaign yang kayak Gemilang itu bisa jadi puncaknya gitu. Jadi Ya. orang berasumsi atau ya berasumsi tentang arah kalian mau kemana itu dari awal kalian ngupload gitu. Dan kalau bagus lagi kalau itu udah diatur, udah digimikin gitu. Misal di sini kalian pengennya orang persepsinya apa. Di bulan ini kalian mau ngasih edukasi seberapa kayak gitu. Dan puncaknya tuh pas Gemilang ngajak orang kayak gitu sih. Jadi ya ada ada prosesnya dan penting gitu kalau dari ditanya penting apa enggak. Gitu. Oh, terus kalau misalnya kita kan ngadain sama-sama campaign online ya. Nah, Ya, sulitnya untuk membangun dan juga menciptakan dan membuat campaign online tuh apa sih? Karena kan balik lagi kan orang-orang tuh kayak kadang males gitu. Selain males deh orang-orang buat ikut campaign kita dari internal dan eksternalnya sendiri kira-kira kesulitannya apa? mungkin kalau dari internal Mm-mm. tadi ya dari segi kemudahan. Aku balik lagi Mm. kemudahan gitu. Kalau mudah pasti orang lebih lebih apa presentasinya lebih banyak yang ikut. Maksudnya Mm-mm. lebih ke lebih niat lah gitu kalau mau ikutan. Kalau dari eksternal mungkin kayak kan namanya juga campaign online, pasti kita bersaing dengan campaign di seluruh dunia gitu. Ya udah gimana caranya kalian bikin yang beda, bikin yang unik. Jadi orang mikir campaign kalian keren gitu dan mau ikutan karena istilahnya gini, kalian scroll scroll Instagram sehari bisa berapa jam? 2 jam, 3 jam, Hmm. 5 jam lah ya. Ya, aku Dan aja kayak sering banget. dan seberapa banyak informasi yang kalian dapat gitu dibandingkan Hmm. misal kalian nih misal nih dalam sejam kalian bisa dapat 20 aja, 20 informasi. Kalian nge-scroll Ya. 3 jam gitu. Contoh 3 jam ya. Berarti ada 60 informasi. Dan Mm-mm. kalian berarti 1 banding 60 informasi itu yang orang Oh, yang orang dapetin infonya gitu. Jadi di era sosmed ini walaupun informasi lebih mudah kita dapatkan, lebih mudah juga hilangnya atau sekedar lewat gitu loh. karena itu sendiri ya, Pak. Maksudnya eh, tergantung audiensnya juga sih. Kadang ada yang kayak misalnya terlalu rame di media sosial, informasinya Nah, malah ke skip atau iya, mungkin lebih interest karena kan apa sih ini rame-rame makanya kepo jadi baca juga gitu. iya. Ya Nah, kecuali kalau berarti kalian udah ini juga nerapin kayak apa? SEO, Iya, Search iya. Automation Engine gitu. Nah, berarti campaign online ini sebenarnya efektif buat ngebangun awareness audience apa enggak? Kalau gitu. Ya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Nah, kenapa tuh? Kalau misalnya enggaknya karena emang tadi ya aspek yang kalau misalnya terlalu banyak juga audiensnya bosen. Minimal harus dijagain lah kalau misalkan di online tuh. Harus dijagain Heeh. dan kekonsistennya harus dijagain juga gitu. Kalau kalau enggak itu kalau mau efektif ya. Kalau Heeh. enggaknya ya itu kita harus bersaing sama campaign bukan kelas lain doang, tapi sama mungkin yang semua yang di sosmed lah campaign-nya itu gitu. Karena kan Kar- basically ya dunia ada di genggaman ya tinggal si orangnya mau mau buka campaign kita apa enggak gitu kan. Iya. Karena kan balik lagi kalau misalnya kita mau bikin campaign itu dilihat dari orang pasti menarik atau enggak. Dan Iya. itu sih pertama ya kalau menurut aku menarik atau enggak itu secara visual atau secara tujuan campaignnya sendiri. Nah, bagi orang-orang yang aware mungkin tentang campaign atau tentang isu-isu yang lagi ada di media sosial gitu. Mungkin mereka lebih ngeliat ke aspek apa ya, Bang, namanya? Aspek tujuan dan manfaatnya apa gitu kita ngelakuin campaign ini tapi kan kadang kita merasa sulit untuk melancarkan campaign ini gitu loh. Nah,
tips dari Bang Alif biar kayak campaign online kita maksudnya buat orang-orang deh yang nonton ini nanti Gamey Podcast yang mau menjalankan campaign, minta tolong tips and triknya biar melaksanakan campaign online dengan mudah dan dengan lancar. Terus abis itu apa ya? Masukan dan juga saran untuk membuat campaign ke depannya. Selain konsisten dan segala macam, dari aspek apa lagi? Ya tadi udah disinggung sih, yang Mm-mm. beda ya, beda dari yang lain sih, yang unik pokoknya. Iya. Unik, terus eh mungkin kalau kalian kan ini bicara, enggak ini konteksnya kayak Urfil lagi apa di perusahaan? Boleh buat mahasiswa yang lagi ada proyekan kayak kita Urfil atau boleh secara general deh biar orang-orang yang nonton Gamey Podcast ini bisa tahu tips and triknya. Mungkin kalau secara general ya, kita misalnya kalau punya budget, bayar Mm-mm. bayar influencer gitu. Lebih baik pilih influencer yang emang relate atau yang apa segmented lah, yang segmented sesuai Ya. sama segmennya yang mau kita tuju, daripada influencer yang ya followernya jutaan tapi Mm-mm. mereka nggak bisa dikualifikasi, nggak bisa diklasifikasi si segmennya gitu. Jadi mereka ada yang anak kecil, ada yang orang tua, ada yang remaja, ada yang dewasa gitu. Macam-macam ya. Nah, Mm. iya mendingan influencer yang kayak anak kecil, atau influencer anak motor gitu loh. Jadi Disesuaikan sama iya, iya ya, yang lebih segmented, yang mikro, namanya mikro 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 keyword lah influencer. gitu. Iya, Oke. kayak gitu. Jadi lebih 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 tepat sasaran. Jadi di merekanya si infonya tersampaikan gitu. Daripada kayak masif, iya masif tapi eh, nggak bisa diukur, baik lagi nggak bisa diukur si ininya. Jadi nanti engagementnya juga bingung kan, ini yang Mm-mm. nonton anak kecil apa orang dewasa apa orang tua apa gitu. Berarti kita Mungkin itu harus menyesuaikan. iya, mungkin itu Mm-mm. bakal cocok untuk produk-produk tertentu atau tujuan-tujuan tertentu gitu. Tinggal pemilihan yang tepat lah, karena kan Oh. media is the message gitu. Kata ahli ahli komunikasi siapa gitu lupa. Berarti Medium di is the camping message gitu. apa? Medium is the message. Nah, itu tuh. Tuh. Itu eh, benang merahnya ya, medium is the message. Iya, harus Nah, tepat. Kalau salah medium, salah media, ya nggak efektif. Salah orang gitu jadinya kesannya. selain medianya juga siapin tuh budgetnya. Jadi kalau nggak ada budget juga campaign nggak bisa berjalan gitu kan. Iya, Budget juga penting. jangan project thank you ya, kasihan. Nah, iya, ya harus harus balance lah ya biar dua-duanya berjalan dengan Hmm, baik. Nah, iya, oke. Tadi kan udah ngobrolin soal campaign nih. Dari campaign tuh apa sih secara general, kesulitannya gimana, terus ngomongin campaign Wah Bete dan juga Geminar, Gemi Like dari Gemilang Sindang Barang, iya, Grogi baru pertama kali bikin podcast, jadi salah. Oke, aku boleh gak sih langsung closing statement aja nyimpulin apa ya, pembahasan dari kita berdua tuh tentang campaign itu gimana? Jadi aku mau menyimpulkan kalau misalnya campaign itu kita mau buat campaign yang sukses dan juga berjalan dengan lancar, menarik perhatian audiens, kita harus tahu dulu nih konsistensi dan tujuan dari campaign kita, gitu kan Bang Alif. Dan selain itu kita butuh menentukan media mana yang tepat untuk audiens kita yang mana. Jadi disesuaikan dengan tujuan dan juga target audiens dari campaign kita sendiri. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu kalau kita mau apa ya mengefektifkan audiens yang ikut campaign kita bisa melalui influencer dan jangan lupa budget itu juga penting ya. Jadi salah iya, satu apa namanya persyaratan dan juga sistem apa pokoknya itulah yang penting di dalam campaign. Susah ngomongnya nih. Oke, ya udah kalau kayak gitu ilmunya semoga bermanfaat ya tentang amin. campaign.
buat orang-orang yang nonton di Gamey Podcast ini gitu kan, siapa tahu mau bikin campaign tapi masih bingung. Nah, ini udah ada tips and trick dan juga pengalaman yang diceritain dari campaignnya Bang Alif sendiri sama campaign Gamey itu kayak gimana gitu. Tapi sebelum selesai mau ngajakin campaign kan jadinya kayak campaignnya udah selesai. Ngajakin tagline dari Gemilang. Oh ya, gimana tuh? Eh, tapi pakai gaya ya. Ya, Nah, gayanya tuh kayak gini. Tangannya ke atas, terus gini. Tangan ke gimana? atas. Pelan-pelan. Tangan ke Oh, atas. tak pelan-pelan. Nih, aku Terus, munduran dikit. Tangannya ke atas gini. ini. Heeh. Terus gini, diputer ke depan. Terus, Tangannya kayak lebih ke C gitu loh, Bang. kayak Eh, gini. ya, iya. Jadi kayak Oh, yuk gitu. Set, kayak yuk gitu. Set. Nggak ini. diputar lagi. Jadi kayak yuk, yuk, set gitu. Yuk, set, set. Set. Oh, kayak gini. Di depan. Yuk, terus ke kanan nyerong gitu terus set gitu. Set. Nah, tapi nanti ke atasan lagi ya biar kelihatan di Kayak kamera. gini. Heeh. Gini. Nah, iya. Oke. Oke. Nah, udah tahu kan tagline kita apa? Belum tahu. Belum tahu. Gemilang sindang barang, sindang heula yuk sayang Oh gitu. iya. Oh ya, Oke. ingat, ingat. Oke, inget kan pasti? Iya. Kita coba dulu ya. Kita coba pertama yang nggak pakai gerakan, habis itu kita coba yang pakai gerakan. Boleh. Oke. Aku bilang gemilang sindang barang, terus Bang Alif ngomong, sindang heula yuk sayang gitu. Oke, Harus aku kayak gitu ya pokoknya suaranya. dicoba ya. Oke. Ya, coba. 1, 2, 3. Gemilang sindang barang. Sinang heula yuk sayang. Asik, udah asik banget. Sekarang kita pakai gaya, tapi jangan kaku. Ya, coba. Biar lebih asik. Satu, Kalau gini. dua. Nanti pas sindang hela baru gini ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Gemilang sindang barang. Sinang heula yuk sayang. Oke, makasih Bang Alif. Ya, Udah bagus banget ngasih informasi ke kita dan udah mau ikutan tagline juga nih. Nanti mungkin kita bisa ketemu di Gamey Podcast selanjutnya atau di lain kesempatan. boleh. Pokoknya terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman Gemilang yang nonton, terus teman-teman Markom, teman-teman Telkom, atau teman-teman di luar Telkom lah ya. Pokoknya semua orang. Ya. Oke, terima kasih Bang Alif atas kesempatannya. Semoga Ya, kita sama-sama. ketemu di lain waktu. Oke, Dadah. kalau penting